Mahkamah Konstitusi cukup profesional, administrasinya sudah siap. Insya Allah proses persidangan kita akan berjalan. Misalkan nih, aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Nepotisme yang membuahkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi. Agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Selamat malam pemirsa dimanapun berada, dan juga selamat malam para hadirin yang berada di studio MCH Ainus di Kebon Siri, Jakarta Pusat. Besok kita akan menyaksikan pertama kali sidang Mahkamah Konstitusi. Dan hari ini saya akan menghadirkan sejumlah pihak yang kemudian terkait dengan sengketa besok. Apakah itu tim hukumnya, apakah itu pendukungnya, dan juga pengamat yang independen. Hasil pemilu memang telah ditetapkan, namun beragam pelanggaran dan penyimpangan banyak yang kemudian disuarakan. Sempat tercederai, kini benteng terakhir konstitusi kembali diuji. Meski memiliki catatan hitam, beberapa pihak meyakini MK masih memiliki sikap kenegarawanan. Ini persidangan akan jadi arena pertandingan. Bukti, saksi, serta argumentasi disiapkan. Tuntutannya pun tak tanggung-tanggung, pemilu ulang hingga paslon 02 didiskualifikasi. Adu bukti buat demokrasi bersama saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat Bersuara. Saya minum dulu, meskipun berpuasa ya, atau kita sedang jalani ibadah puasa, tapi cairan tetap harus dijaga. Jangan lupa untuk masuk cairan di luar masa puasa tentunya. Semangat baru untuk Rakyat Bersuara, karena saya hari ini juga ditemani bukan hanya sendiri, tapi ada sejumlah narasumber saya. Yang pertama, Bung Zuhad dari Tim Hukum Nasional Amin, Timnas Amin. Bung Zuhad, selamat malam. Selamat datang. Udah siap untuk besok? Siap. Besok ikut sidang juga? Siap. Oke, silakan. Oh, sebelah kanan. Mohon maaf, sebelah kanan ya. Kemudian kembali hadir ke panggung Rakyat Bersuara, Muhammad Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer. Udah minum juga kan? Segar juga? Biar semangatnya dan suaranya luar biasa. Kemudian pengamat politik, Direktur Lingkar Madani 5, Ray Rangkuti. Bung Ray. Luar biasa ini. Siap. Sebelah kanan, oke. Politisi yang partainya baru saja bergabung dengan pemerintahan alias jadi menteri ATR BPN tepatnya, Mbak Andi Nurpati. Mbak Andi, ini sebelah sini. Juru bicara pemenangan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Bung Ciko Hakim. Apa kabar Bung Ciko? Dan pakar hukum tata negara, anggota 3 serangkai, apalagi kalau bukan Dirty Vote, Bung Ferry Amsari. Bung Ferry, silakan.
aja terus ini. Sebelum kita simak apa yang menjadi perbincangan, saya ingin kita menyimak dulu apa yang kemudian menjadi informasi. Dan sekali lagi, besok Rabu 27 Maret 2024 sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU akan digelar Mahkamah Konstitusi. Berikut informasi. Sengketa pemilu 2024 telah dimulai. Pintu gerbang Mahkamah Konstitusi terbuka lebar seusai KPU mengumumkan hasil pemilu 2024. Kubu Anies Mohaimin menjadi yang pertama menggugat hasil Pilpres 2024 ke MK. Mahkamah Konstitusi cukup profesional, administrasinya sudah siap. Insya Allah proses persidangan kita akan berjalan. Tentunya dalam fakta-fakta yang kami sampaikan, kami lampirkan juga dukungan bukti-bukti di lapangan. Tim Demokrasi Keadilan Ganjar Mahfud menyusul tim Anies Mohaimin menggugat hasil Pilpres 2024 ke MK pada Sabtu sore. Nepotisme yang membuahkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi. Dalam tuntutan perselisihan hasil pemilihan umum, Timnas Anies Mohaimin dan TDK Ganjar Mahfud meminta diselenggarakan pemilu ulang dengan mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Cawapres Gibran Rakabuming Raka pun mengomentari gugatan Anies dan Ganjar. Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Ya, itu. Sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada. Ya. Calon Presiden Ganjar Pranowo menyebut gugatan hasil Pilpres 2024 merupakan benteng terakhir mengawal demokrasi dari kecurangan pemilu. Agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Sidang perdana PHPU digelar Rabu 27 Maret 2024. Adapun putusannya akan dibacakan pada Senin 22 April 2024. Mungkinkah tumpukan bukti Anies Ganjar bisa membatalkan hasil Pilpres 2024? Sudah bergulir ya, sudah didaftarkan dan sudah juga dari tim 02 kemudian bicara soal apa yang terjadi ya. Diwakili oleh para pengacara dari masing-masing calon 01, 02 dan 03. Saya ingin ke Bung Kodari dulu. Bung Kodari, atau sebelum Bung Kodari saya ke Mbak Andi dulu deh. Mbak Andi, ada komentar terkait ini? Besok akan mulai sidang. Mbak Andi besok juga datang ke Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Mas Eman. Jadi terkait dengan Mahkamah Konstitusi, saya kira ini memang sudah dijamin oleh Undang-Undang Pemilu itu sendiri, baik pemilu legislatif maupun pilpres ya, bahwa apabila ada perselisihan hasil pemilu, maka ruang atau pintunya untuk melakukan gugatan adalah di Mahkamah Konstitusi. Jadi ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebetulnya. Nah karena itu apa yang sudah kita ketahui bersama bahwa pasangan 01 dan 03 sudah mengajukan gugatannya ke MK, maka tentunya pasangan 02 dan bukan digugat ya, tapi menggugat KPU kan sebetulnya kalau di MK itu bukan menggugat paslon. Nah oleh karena itu kita akan melihat pembuktian-pembuktian, kemudian saksi-saksi yang diajukan nanti pada sidang Mahkamah Konstitusi. Misalnya ada gugatan yang mengatakan tadi bahwa ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Pembuktian apa yang diajukan, ya kan? Saksi apa yang seperti apa yang diajukan untuk meyakinkan hakim bahwa memang layak untuk didiskualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang saya tahu bahwa salah satu aspek yang menyebabkan bisa didiskualifikasi adalah terbukti money politik. Terbukti money politik ini dilakukan oleh paslon yang juga tentu diproses melalui proses pengadilan. Nah sampai dengan detik ini saya juga menjadi saksi partai politik di
pleno KPU RI, di mana di situ juga ada saksi paslon, semua paslon, itu juga dilakukan rekapitulasi. Sejauh ini tidak mendengarkan bahwa ada gugatan atau laporan mereka ke Bawaslu misalnya terkait dengan money politik. Hanya money politik. Hanya money politik. Oke. Yang kedua, kalau yang ingin digugat misalnya bahwa Gibran tidak memenuhi syarat, toh juga sudah ada dasar hukumnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi sendiri yang memberikan hak kepada warga negara dengan batas umur yang sudah diturunkan dari yang undang-undang putusan awalnya. 90 itu. Iya. Jadi menurut saya tidak ada yang dilanggar oleh KPU dalam konteks penyelenggaraan Pilpres ini, termasuk partai politik yang mengusung. Tentunya misalnya Partai Demokrat juga sudah mengusung pasangan Prabowo Gibran, itu karena juga sudah mengetahui bahwa memang diperbolehkan dan disahkan oleh MK aturan itu sehingga bisa dijadikan sebagai pasangan calon. Dan tentunya saya kira untuk melihat apakah nanti gugatan itu akan dikabulkan oleh MK, ya memang menjadi kewenangannya MK. Tetapi sejauh ini kita belum melihat apa sih bukti-bukti yang diajukan sehingga membuat gugatannya, bunyi gugatannya itu harus mendiskualifikasi dan mengulang pemilu. Kan dua hal ini bukan perkara yang kecil ya. Maksudnya reasoning hukumnya itu apa? Misalnya kalau pemilu diulang itu sudah ada juga diatur PSU namanya. Tapi itu tidak seluruh TPS. Tapi apabila ditemukan ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada 1, 2 atau beberapa TPS, misalnya ada pemilih yang tidak berhak terus ikut memilih, ada yang memilih mencoblos 2 kali atau 3 kali. Nah, apabila ditemukan seperti itu memang bisa langsung jadi kalau menurut Mbak Andi, jadi untuk menurut saya diskualifikasi dan PSU seluruh Indonesia, itu tidak mustahil. Mungkin, ya, tidak mungkin. Hil mustahil. Ya, karena kita sudah melihat bahwa reasoning dan yang dilakukan selama ini oleh dua pasangan calon itu tidak mengajukan hal itu juga di level-level bawah ya. Misalnya di tingkat RKPPK, KPPS, KPU Kabupaten Kota, bahkan saya sendiri tiap hari lebih 20 hari itu sama-sama dengan juga saksi paslon berada di rekapitulasi nasional. Saya mendengar dan tahu persis apa yang dipersoalkan oleh saksi pasangan calon. Jadi tidak ada hal-hal yang dimaksud tadi untuk kategori 2 ini gitu. Makasih. Saya ke Bung Zuhad dulu. Ada jawaban soal itu? Hil mustahil. Mustahil kalau untuk 2 tadi. Diskualifikasi calon apakah salah satu atau keduanya, dan PSU di seluruh Indonesia. Oke, baik. Terima kasih, Bung Aiman. Bagi kami, pemohon 01, itu bukan sesuatu yang mustahil. Bukan mustahil, kenapa? Bukan sesuatu yang mustahil, kita bisa menjelaskan itu. Pertama, saya langsung ke poin yang soal kenapa kita meminta supaya ada diskualifikasi. Jadi argumen pertama yang kita bangun adalah karena menurut kita, proses pendaftarannya Pak Gibran itu bermasalah. Jadi jangan salah membidik, kita nggak mempersoalkan putusan 90. Putusan 90 sebagai putusan Mahkamah Konstitusi yang final and binding ya sudah selesai. Itu sebagai syarat material dari seorang capres atau cawapres dalam hal usia gitu ya. Yang kemudian disepadankan dengan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, yang kita soal adalah bagaimana dalam proses pendaftaran itu KPU terkonfirmasi dengan putusan DKPP gitu ya, itu tidak profesional dalam menindaklanjuti putusan MK 90 itu sendiri. Jadi KPU begitu putusan 90 terbit, dia tidak lalu melakukan perubahan atas PKPU yang menjadi dasar pendaftaran waktu PKPU 19, tetapi justru malah mengeluarkan surat. Harusnya perubahan itu lewat? Harusnya perubahan PKPU dulu, Bung. Perubahan itu rapat PKPU, di antara mereka? Iya, dikonsultasikan juga ke DPR. Dikonsultasikan ke DPR, ya. Itu tidak ada? Itu tidak ada, malah justru yang pertama dilakukan oleh KPU adalah mengirimkan surat edaran, supaya seluruh peserta pemilu memedomani putusan MK 90. Nah, ini yang kita tangkap sebagai privilege. Yang kemudian kalau kita angkat ke atas lagi, ini ya salah satu bentuk ketidakadilan. Sebagaimana amanat yang dituliskan dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar kita, bahwa pemilu itu kan harus dilaksanakan dengan jujur dan adil. Nah, prinsip adil ini dalam konteks pendaftaran ini menjadi
seperti diabaikan. Ini baru dari pendaftaran ini, baru dari pendaftaran, oke. Muncul pertanyaan lalu kemudian, kan kenapa waktu itu nggak dilaporkan atau dilakukan mekanisme keberatan? Jangan salah, elemen masyarakat sipil banyak yang menyampaikan keberatan atas proses KPU itu, gitu ya. Ada beberapa yang kemudian teridentifikasi, kita cek, mengirimkan secara resmi kepada KPU keberatannya. Tetapi KPU toh abai terhadap keberatan-keberatan itu. Satu. Yang kedua, implikasinya panjang nih atas perilaku penyelenggara pemilu kita yang seperti itu, Mas Aiman. Termasuk ketika bahkan sebelum itu ada beberapa kawan-kawan yang coba melapor ke Bawaslu tentang beberapa pelanggaran gitu. Termasuk setelahnya juga. Toh ternyata tindak lanjut dari Bawaslu atas beberapa laporan teman-teman itu terbukti tidak profesional juga. Dia ada beberapa, misalkan saya kutip laporan tentang dugaan money politik di CFD itu, bagi-bagi susu gitu. Itu dinyatakan langsung tidak memenuhi syarat material tanpa ada penjelasan. Kan apa sudah kekurangan syarat materialnya. Itu Bawaslu DKI. DKI. Iya, kita lapornya yang ke Jakarta Bawaslu RI Pusat kan pertama. sudah proses juga. Iya, tetapi kita lapor pertama kan ke Bawaslu RI. Jawabannya demikian. Lalu kasus-kasus yang lain juga sama. Ada beberapa laporan yang jawabannya sama, tidak memenuhi syarat material. Padahal kalau masih ingat, jadi di Bawaslu RI tidak memenuhi syarat material, tapi sudah diberikan sanksi lewat Bawaslu DKI. Kronologisnya, jadi ketika Bawaslu, ini waktu bagi-bagi susu di Car Free Day ya, betul. Mas Gibran waktu jadi itu. Ketika Bawaslu RI menangani kasus ini dinyatakan tidak memenuhi syarat material. Selang 1 minggu kalau tidak salah dari situ, kemudian tiba-tiba Bawaslu DKI menyatakan ada dugaan pelanggaran. Nah itu kita nggak ngerti bagaimana internal Bawaslu ya terkait soal ini, kita nggak ngerti. Tapi faktanya. Tapi kalau bicara di hukum kan sudah disanksi. Betul. Tetapi yang ingin saya ceritakan bagaimana tingkap Bawaslu RI tadi itu loh. Bukan soal sanksinya tadi, tapi bagaimana penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu itu menindaklanjuti laporannya itu loh, bukan hasilnya tadi. Kasus yang lain juga sama, beberapa kali laporan kita mengalami perlakuan yang sama, tiba-tiba nggak diregister lalu disampaikan kita tidak memenuhi syarat material, sekali lagi tanpa diberitahu apa kekurangan syarat material itu. Nah, terhadap proses tindak lanjut laporan kita, karena kita tidak puas, ya akhirnya kita lapor DKPP. Apa yang terjadi? Ya DKPP mensanksi. Dikatakan Bawaslu tidak profesional, terbukti Bawaslu tidak profesional untuk kasus yang laporan. Iya, termasuk. Termasuk kasus yang terakhir DKPP menegur Bawaslu kasus laporan ketidaknetralan deklarasi kepala desa di GPK. Kan ada laporan itu masuk ke Bawaslu. Sama kan ditanggapi tidak memenuhi unsur syarat material. Kemudian karena jawabannya begitu terus kita laporkan DKPP, kemarin DKPP memutuskan menegur Bawaslu. Karena menurut DKPP nggak profesional juga kerja Bawaslu ini. Artinya? Nah kemudian kan artinya akhirnya mau nggak mau terpaksa gitu kita berada pada kesimpulan bagaimana kita mempercayai penyelenggara pemilu yang seperti ini gitu ya untuk menangani kasus-kasus yang menurut kita kasat mata kelihatan saja itu demikian. Oke, misalkan orang mengatakan karena kewenangan Bawaslu dan DKPP ya seperti itu gitu ya. Maka untuk memenuhi rasa keadilan, mestinya kan ada institusi atau ada terobosan hukum terhadap situasi ini, Mas. Termasuk misalkan gini, ada laporan Zulhas yang tidak netral ketika bagi-bagi bansos. Ada yang laporkan itu. Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan. Bukan. Iya, Zulkifli Hasan ketika dia dalam satu acara mengkampanyekan kita duga mengkampanyekan 02. Kita laporkan ke Bawaslu, lalu sama bukan. Saya ralat, saya ingat. Jadi Bawaslu itu akhirnya menyatakan begini, bahwa kita lapor ke Bawaslu, ditindaklanjuti, tapi lama dan Bawaslu baru mengatakan Zulkifli Hasan terbukti melanggar peraturan, memberikan teguran. Tegurannya supaya tidak mengulang lagi. Silakan kawan-kawan cek ya di berita online, banyak gitu. Nah, kok bisa? Dan tahu nggak, Bung? Putusan itu keluar setelah masa kampanye selesai. Jadi putusan baru dikeluarkan oleh Bawaslu ketika proses kampanye selesai. Putusannya bilang menegur Zulkifli Hasan tidak mengulang lagi tindakan yang sama. Sebelum pencoblosan. Sebelum pencoblosan.
Masa tenang berarti, Pak. Nah, ini situasi-situasi begini nih kan itu tadi yang kita bilang ada situasi rasa keadilan yang menurut kita kok bolong gitu. Dan inilah yang kemudian kita jadikan salah satu argumentasi untuk masuk ke sana. Mbak Ani mau singkat saja, saya sebenarnya mau break, tapi saya berikan kesempatan Mbak Ani untuk menanggapi ini. Ya, jadi saya tanggapi sedikit begini, namanya money politik itu kan harus dibuktikan benar, ya, bahwa itu. Ini nggak sebut money politik tadi loh? Ya ada money politik kan yang dia bilang tadi kan, yang bagi-bagi susu, terus yang jelas gitu ya. Jadi kalau Bawaslu Bawaslu sudah memeriksa dan tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur, saya percaya itu ya, karena di undang-undang begini. Yang dimaksud dengan menggunakan money politik dan lain-lain itu kan memang namanya dilarang dalam kampanye, ya, dalam kampanye. Jadi kalau dia nggak kampanye hanya bagi-bagi itu memang kelemahan undang-undang gitu. Gimana Mas Eman? Saya bagi-bagi susu nih, saya nggak ngomong apa-apa. Walaupun di masa kampanye. Siapa walaupun di masa kampanye. Nggak bisa dikatakan money politik. Itu undang-undang juga yang mengatakan demikian. Jadi kasih uang misalnya nggak sebut harus pilih saya, itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu undang-undangnya bilang begitu. Oke. Ya. Jadi begini, saya mau jelaskan sedikit bahwa inilah yang undang-undang kita sudah mengatur yang dimaksud dengan kampanye dengan menggunakan money politik untuk memilih seseorang itu definisi kampanyenya harus lengkap. Oke. Ada visi, ada misi, ya kan? Ada ajakan untuk memilih. Oke. Saya gelar dangdutan misalnya, lalu saya bagi-bagi uang, tapi saya nggak bilang pilih saya, enggak. Cuma kasih uang aja, gelar, ada panggung dan lain sebagainya. Nah itu sebetulnya menurut undang-undang tidak masuk kategori money politik. Ini saya mengoreksi juga undang-undangnya. Kita akan kembali sesaat lagi, kita akan nanti dengarkan apa yang benar bisa disampaikan. Saat lagi, pemirsa.